Assalamualaikum anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Ibu Cici. Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan siap belajar ya. Nah, anak-anak semuanya, di semester kedua ini kita akan belajar bersama-sama di tema 6, Cita-citaku. Subtema 1, Aku dan Cita-citaku, pembelajaran pertama. Nah, anak-anak semuanya, mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak hebat, apakah kalian memiliki cita-cita? Lalu apa sih cita-cita kalian? Nah, apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seorang apa nanti di kemudian hari? Apakah hal yang kalian bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Nah, apakah kalian pernah membayangkan kelak akan menjadi seorang dokter, pilot, atau pekerja seni? Nah, anak-anak semuanya, mari kita belajar tentang cita-citaku. Anak-anak semua, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira pekerjaan apa ya yang ada dalam gambar tersebut? Nah, mungkin ada yang bercita-cita menjadi seperti ini anak-anak semua. Iya, betul sekali. Ini adalah seorang guru. Lalu tugas seorang guru itu kira-kira apa ya anak-anak semuanya? Nah, bagi kalian yang ingin menjadi seorang guru, kegiatan utama seorang guru itu adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Nah, contohnya ibu. Ibu adalah seorang guru. Sewaktu kecil dulu Ibu Cici memang bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Nah, sekarang cita-cita kalian apa sih anak-anak semuanya? Nah, lalu gambar yang kedua. Kira-kira ini seorang apa ya? Cita-citanya apa ya ini? Iya, betul sekali. Ini disebut arsitek. Nah, kegiatan utama arsitek itu adalah merancang dan mendesain bangunan. Jadi, anak-anak semuanya, arsitek ini akan menggambar dan mendesain bangunan sebelum bangunan itu dibangun. Oke, lalu gambar berikutnya. Gambar apa ya ini anak-anak semuanya? Iya, benar sekali anak-anak semuanya. Ini adalah gambar seorang dokter hewan. Ayo, siapa yang ingin menjadi seorang dokter hewan? Nah, kegiatan utama dokter hewan itu adalah mengobati dan merawat hewan yang sakit. Oke, lalu ini gambar pekerjaan apa ya anak semuanya? Kasih tahu dong ya. Iya, betul sekali. Itu adalah gambar seorang pelukis. Nah, siapa yang ingin menjadi pelukis di sini? Nah, kegiatan utama pelukis itu adalah tentunya melukis di atas kertas atau kanvas. Oke, kita lanjut ke pekerjaan berikutnya. Ada yang tahu ini pekerjaan apa ya anak semuanya? Tahu dong ya? Iya, ini adalah gambar seorang pilot. Nah, kegiatan utama seorang pilot itu adalah mengemudikan pesawat terbang untuk membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Oke, anak-anak semuanya. Itu tadi beberapa contoh ya, cita-cita yang mungkin kalian perlu ketahui. Anak semua, apa sih kegiatan dari masing-masing pekerjaan atau cita-cita tersebut? Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian pasti dong ya mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak kan? Nah, harapan atau mimpi itu disebut namanya cita-cita.
Nah, sekarang coba kalian tuliskan tentang cita-cita kalian, kegiatan utamanya, kemudian keahlian yang harus kalian miliki sehubungan dengan cita-citamu itu ya. Contohnya, kalau ingin bercita-cita seorang guru, pastinya ya, kegiatan utama seorang guru itu adalah mengajar. Nah, kemampuan yang harus dimiliki seorang guru tentunya, guru harus mengerti tentang materi pembelajaran. Begitu ya anak semuanya ya. Nanti ditulis di buku tulis kalian masing-masing ya anak semua. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi guru. Nah, menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini adalah tulisan tersebut. Tulisan ini disebut dengan puisi. Nah, puisi ini berjudul Cita-Citaku. Nah, anak-anak semuanya, dengarkan ya, Bu Cici akan membacakan puisi tersebut. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, anak-anak semuanya, yang tadi Ibu bacakan itu namanya puisi. Puisi yang berjudul Cita-Citaku. Nah, anak-anak semuanya, ayo kita pelajari. Apa itu puisi? Nah, anak-anak semuanya, teks yang berjudul Cita-Citaku tadi yang Ibu bacakan itu merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Apa itu puisi? Dan apa ya ciri-cirinya? Mari kita pelajari sama-sama ya anak-anak semuanya. Perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, ini dia teks cita-citaku ya. Teks puisi dari cita-citaku. Pertanyaan pertama. Nah, apakah kalian menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Nah, iya ya. Pada puisi Cita-Citaku, itu terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris ya, anak semuanya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, apakah kalian menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris tersebut terkumpul menjadi dua bagian ya anak semuanya ya. Nah, ada dua bagian baris di dalam puisi Cita-Citaku ini ya anak semuanya. Nah, setiap bagian itu disebut bait. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Oke, baris yang pertama itu berakhiran huruf vokal A. Baris kedua berakhiran huruf vokal U. Baris ketiga berakhiran huruf vokal A. Baris keempat berakhiran vokal huruf U. Jadi, bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris itu A, U, A, U. Untuk baris yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang kita lihat baris yang kelima, 6, 7, dan 8. Nah, untuk baris kelima juga berakhiran huruf vokal A. Baris ke-6 berakhiran vokal huruf U. Baris ke-7 berakhiran huruf vokal A. Dan baris ke-8 berakhiran huruf vokal U. Jadi, bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris dari puisi Cita-Citaku adalah AU, AU, dan AU, AU. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Apakah kalian menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Iya, bunyi terakhir kata tersebut berselang-seling ya. AU, AU. Nah, tunjukkan keteraturan itu. Nah, pada bait pertama, seperti tadi Ibu bilang, akhir kata setiap baris itu terdiri dari huruf hidup. AU, AU. Begitu pula dengan bagian kedua, yaitu AU, AU. Nah, anak-anak semuanya, kita bisa simpulkan ya. Yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi memiliki rima akhir A, B, A, B. Nah, seperti puisi cita-citaku ya, seperti tadi yang Ibu bilang, itu rima akhirnya berbunyi A, U, yang diperumpamakan A, B, A, B. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Ya, anak semua ya. Nah, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, Ibu ulangi ya anak-anak semuanya ya. Untuk puisi cita-citaku itu terdiri dari 8 baris puisi. Nah, untuk baitnya terdiri menjadi 2 bait. Ya anak-anak semua ya. Nah, yang mana sih namanya baris ya anak-anak semuanya ya? Nah, contohnya, anganku melayang ke masa depan. Itu contoh dari baris. Nah, kalau bait itu adalah kumpulan dari 4 baris ya anak-anak semuanya ya. Oke anak-anak semuanya, sekarang kita sama-sama susun baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Nah, ada 4 baris puisi ya anak-anak semuanya ya. Nah, ayo kita sama-sama susun baris-baris puisinya ya menjadi bait puisi. Kira-kira baris puisi yang pertama yang mana ya anak-anak semuanya? Iya, benar sekali anak semuanya. Yang pertama adalah guru selalu membimbingku. Kemudian baris yang kedua. Oke, guru selalu mengajakku untuk maju. Baris yang ketiga, benar sekali. Sungguh berjasa guruku. Yang keempat tentunya, ku ingin membalas jasamu. Oke, anak-anak semuanya. Nah, semuanya ada percakapan ya antara Denny dan Sandi. Mari kita simak sama-sama percakapan mereka berdua. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Denny? Betul juga. Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apa cita-citamu, Denny? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Santi, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Denny. Apakah anak-anak semua memiliki hewan peliharaan seperti Santi? Nah, di sini Santi memiliki hewan kucing, kelinci, dan ayam. Nah, apa saja hewan-hewan peliharaan kalian? Nah, bagaimana cara kalian memeliharanya? Ingat ya,
Kalau ingin memelihara hewan, itu harus memelihara dengan baik ya. Hewannya diberi makan, diberi minum, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah, anak-anak semuanya. Di gambar kalian bisa melihat ya, ada induk kucing dan anak kucing. Berarti kucing memiliki anak ya. Kemudian ada anak kelinci, ada anak ayam. Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Jadi, tidak langsung besar ya anak-anak semuanya ya. Nah, ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya ya anak-anak semua. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan itu mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda ya. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, seperti kupu-kupu ya anak-anak semua. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, seperti ayam, kucing, dan lain sebagainya. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna, seperti kupu-kupu tadi. Nah, sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, materi tentang metamorfosis itu akan kita kupas, kita bahas di pembelajaran kita berikutnya anak-anak semua ya. Nah, anak-anak semua, sekarang susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Anak semua, kita beri nomor urut ya di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Ayo, kira-kira urutan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan kucing ini dimulai dari angka 1 itu pada gambar yang mana ya anak semua? Iya, benar sekali. Pada gambar yang di tengah ya. Oke, itu disebut anak kucing. Kemudian setelah itu, anak kucing tumbuh dan berkembang menjadi, iya, benar sekali, bertumbuh dan berkembang menjadi kucing muda. Kemudian setelah itu, kucing muda bertumbuh dan berkembang menjadi kucing dewasa. Nah, hewan kucing ini mengalami daur hidup tanpa metamorfosis anak-anak semuanya. Jadi sebagian besar hewan itu mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Nah, beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja, siklus hewan kucing, zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu, anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali zigot. Nah, anak semuanya, sekarang kita
Susun tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan ayam berikut ya. Ayo kita beri nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar ya anak semua. Oke, urutan nomor 1 kira-kira yang di mana ya anak semua? Ya, dimulai dari telur. Kemudian setelah itu tumbuh dan berkembang menjadi anak ayam. Kemudian setelah itu menjadi ayam muda dan yang terakhir menjadi induk ayam. Nah, siklus hidup hewan ayam ini dimulai dari telur, anak ayam, ayam muda, dan induk ayam. Nah, itu tadi adalah siklus hidup hewan kucing dan ayam, anak semuanya. Oke, anak semuanya. Demikianlah pembelajaran kita di tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku pembelajaran pertama. Sampai ketemu lagi ya di pembelajaran berikutnya. Tetap selalu semangat belajar ya anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.